Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CKP Abdul Aziz dari SD Negeri Bumi Jawa 1, Kabupaten Tegal, CKP Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Inilah Bapak fasilitator kita, Bapak Anggi Faisal, dan Bapak pengajar praktek, Bapak Dani Sahuleha. Tujuan pembelajaran khusus. CKP mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktek supervisi akademik tersebut. Saya, Abdul Aziz sebagai supervisor, dan rekan sejawat Sukirman sebagai supervisi. Inilah lembar pra-observasi dan lembar observasi yang telah ditandatangani oleh supervisor dan rekan sejawat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam Pak Haji. Iya, Pak Firman mengajar agama ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Sehat semuanya Pak Firman? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Iya. Ini mohon maaf Pak Firman sedikitnya mengganggu waktu Pak Firman. Ini saya mau mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sukirman. Ya siap. Oke, gimana Pak untuk persiapannya? Ya. Ya. Terima kasih Pak Haji. Jadi untuk saya insya Allah nanti akan mempersiapkan dengan maksimal sesuai dengan apa yang sudah tadi Pak Haji sampaikan tentang kegiatan observasi pembelajaran yang saya laksanakan. Oh iya, terima kasih Pak Firman. Siap ya. Oh iya Pak Firman, sebelum observasi tentunya ada sedikit pertanyaan ya. Saya ingin mendiskusikan tentunya ini. Pembelajaran yang dilaksanakan Pak Firman itu nanti di kelas berapa ya? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang nanti akan diobservasi, saya akan menyampaikan pembelajaran di kelas 5 sesuai dengan jadwal saya. Dan nanti untuk materi pembelajaran di kelas 5 itu di semester 1 Oh iya. Karena ini semester 1 Pak ya. Jadi nanti kegiatan pembelajaran di kelas 5 semester 1. Oke, terima kasih Pak Firman. Kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang Pak Firman akan dilaksanakan pada observasi kali ini? Ya, terima kasih Pak Cis. Jadi untuk kegiatan pembelajaran nanti yang akan saya laksanakan di kelas 5 untuk materi pembelajaran agama secara kebetulan di fase C itu kelas 5 dimulai dari kelas 5 untuk materi pembelajaran agama Islam itu tujuan pembelajaran tentang kisah keteladanan dari perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang nanti menjadi tujuan pembelajaran siswa dapat memahami tentang kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Jelas sekali ya Pak ya. Tujuannya tentang keteladanan kisah hijrah Rasul Nabi Muhammad ya. Ini fase C berarti Pak ya untuk kelas 5 ya. Oke Pak Firman, kira-kira area pengembangan yang sudah tercapai seperti apa Pak? Ya, terima kasih Pak Haji. Jadi untuk fase C untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dimulai dari kelas 5. Di tujuan pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan yaitu tentang kisah perjalanan Rasul, sehingga nanti saya ingin mengembangkan bagaimana pembelajaran tersebut nanti akan saya laksanakan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya mulai dengan diskusi dengan murid tentang bagaimana gaya belajar mereka masing-masing. Setelah itu saya akan mengelompokkan masing-masing murid sesuai dengan gaya belajarnya. Kemudian pembelajaran nanti dengan diferensiasi baik konten, proses maupun diferensiasi dalam produk atau hasil yang didapat oleh siswa. Luar biasa ini Pak Firman ya. Ini tentang kisah Rasul, pembelajarannya baik diskusi ya. Secara diferensiasi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Firman. Oke ya. Satu lagi Pak Firman. Apa yang akan mempraktekkan dengan metode atau strategi Pak? Strategi yang dipersiapkan oleh Pak
Sukirman sendiri itu seperti apa? Ya, terima kasih Pak Cis. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya rencanakan, yang sudah saya persiapkan, nanti saya akan menggunakan beberapa metode. Yang utama yaitu metode diskusi tadi yang saya sampaikan untuk mengetahui bagaimana gaya belajar murid di kelas 5. Kemudian juga metode tanya jawab, kemudian juga karena pembelajaran berdiferensiasi sehingga nanti masing-masing kelompok itu masing-masing berbeda dalam mempelajari materinya. Ada yang gaya belajar audiovisual, itu bisa dengan melihat tayangan video, kemudian juga yang visual itu juga bisa mendengarkan cerita, kemudian juga kinestetik. Nanti ketika ada murid yang gaya belajarnya itu cenderung lebih suka bergerak, mereka bisa menampilkan bagaimana kisah Rasul itu ditampilkan di depan. Itu metode yang akan saya gunakan. Oke, terima kasih, sudah jelas sekali tadi sudah dipaparkan Pak Sukirman ya. Diskusi, ada tanya jawab ya, ada gaya audio visual Pak ya, video ini ya. Ini bagi anak yang suka nonton video, ada visualnya mendengarkan Pak ya. Ya, ini cerita tentunya Pak ya. Ada kinestetik juga ya Pak ya, bergerak keterampilan ini. Ini bagus sekali Pak Firman. Mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Sukirman nanti dan berjalan observasinya dengan saya berjalan dengan lancar Pak ya. Terima kasih. Ini udah jelas sekali Pak Firman sudah memaparkan dari kelas 5, belajar di kelas 5 dan tujuannya kisah Rasul ya Pak ya. Terus area pengembangan tentunya di pembelajaran diskusi diferensiasi tadi Pak ya, kinestetik, serta strateginya sudah jelas sekali tadi, diskusi tanya jawab, audio visual, ada visual, ada kinestetik ya. Terima kasih Pak Firman, mudah-mudahan apa yang direncanakan Pak Sukirman bisa berjalan dengan lancar. Semoga sukses selalu Pak Firman, sehat selalu. Terima kasih Pak Sukirman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 5 hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, berkarakter, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah hari ini kelas 5 kita dapat belajar seperti biasa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang satu bab yang cukup menarik di pelajaran agama kelas 5, yaitu tentang salah satu sejarah Islam yang sangat penting dalam perkembangan agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sebelum lanjut ke materi, nanti coba kalian akan Pak Guru bagikan kertas warna kecil. Ini nanti kertas warnanya setelah Pak Guru bagikan, coba nanti kalian tuliskan. Hari ini kita akan belajar tentang materi sejarah Islam. Kalian nanti akan belajar yang kalian minati seperti apa. Barangkali nanti ada yang ingin membuat sebuah puisi atau ingin membuat sebuah gambar. Jadi peristiwa yang nanti kita lihat bersama, nanti kalian buat gambar, digambarkan peristiwanya seperti apa boleh. Itu berarti nanti tulis di sininya menggambar. Atau nanti kalian akan membuat sebuah ringkasan cerita setelah mempelajari materi ini. Nanti kalian akan membuat sebuah cerita. Jadi nanti kalian di sini tulisannya menulis. Jadi ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, atau bahkan ada yang mungkin suka memperagakan atau membuat sebuah cerita sendiri dengan temannya di depan, mendemonstrasikan tadi kisah cerita yang sudah dipelajari seperti apa. Nanti ada yang berperan sebagai tokoh apa, nanti tulis di kertas ini. Jelas atau tidak? Jadi ada 3 pilihannya. Kalian bisa menulis, bisa menggambar, atau memperagakan.
memperagakan cerita yang nanti kita pelajari. Jelas apa tidak? Ya, nanti kertasnya tidak sama ya, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna hijau, tidak masalah. Yang penting nanti kalian tuliskan sesuai dengan minat kalian sendiri. Jelas? Nah. Nah, silakan yang sudah mendapatkan langsung ditulis nama, kemudian kalian tadi minat belajar hari ini seperti apa? Apakah nanti akan membuat sebuah gambar, apakah membuat cerita, ringkasan cerita dengan menulis, atau memperagakan ceritanya diperagakan di depan. Silakan sesuai minat sendiri-sendiri, tidak usah harus sama dengan temannya ya. Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, nanti setelah kalian dapatkan itu sebagai pembagian kelompok nanti ketika mempresentasikan hasil belajar hari ini. Ya, jadi ada yang menggambar, nanti membuat gambar, mengelompok sendiri, yang suka menggambar ini menggambar sendiri. Yang presentasi atau mempraktikkan, memperagakan nanti mengelompok sendiri. Menulis juga sama. Nah, baiklah kita mulai untuk materinya. Di depan sudah ada tentang judul materinya, yaitu tentang apa? Ya, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini materi kita hari ini. Kemudian untuk sub materinya, yaitu kita hari ini akan mempelajari tentang sebab-sebab hijrah, sebab-sebab peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya hari ini ada 3 tujuan pembelajarannya nanti melalui kegiatan pengamatan gambar dan video pembelajaran nanti dapat menyebutkan apa sebab-sebab terjadinya peristiwa hijrah. Kenapa Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk melakukan hijrah, itu sebabnya apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui hasil karya nanti kalian menyajikan hasil karya yang tadi saya sampaikan, ada yang berupa gambar, ada yang berupa ringkasan cerita, ada yang berupa peraga atau memperagakan peristiwa. Itu nanti dari hasil karya tersebut nanti dapat menyajikan hasil pengamatan tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa hijrah. Kemudian yang ketiga, melalui jurnal kegiatan, hasil kegiatan nanti di akhir kita membuat sebuah jurnal ya, berupa gambar peta konsep tentang peristiwa hijrah, dan nanti mampu merefleksikan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari tentang yang berhubungan dengan sebab-sebab terjadinya peristiwa hijrah Rasulullah dengan benar. Ini untuk tujuan pembelajarannya. Kira-kira bisa dipahami apa tidak untuk tujuan nanti? Ya. Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, ini ada gambar. Kalian bisa perhatikan gambar yang di depan. Bisa kelihatan dari belakang gambarnya? Ya, ini di gambar ini ada seorang siswa baru yang bernama Ahmad Ambalala. Jadi dari nama ini berarti orang dari luar Jawa gitu, yang merupakan siswa pindahan dari Maluku, ya berarti dari luar Jawa, kemudian pindah ke Jawa Tengah karena mengikuti orang tuanya yang pindah kerja. Jadi Ahmad Ambalala ini berasal dari mana tadi? Maluku. Berarti pindah ke Jawa Tengah. Pindahnya ini kan ada sebabnya. Karena apa? Iya, pindah sekolah. Ahmad Ambalala ini pindah sekolah
dari Maluku ke Jawa Tengah sebabnya disebabkan karena mengikuti orang tuanya yang pindah kerja. Jadi berpindah dari tempat satu ke tempat lain dengan alasan, dengan sebab-sebab yang menyebabkan peristiwa ini. Nah, ini sebagai gambaran. Atau mungkin kelas ini ada yang merupakan siswa pindahan, misalnya teman kamu ada yang pindahan dari sekolah mana masuk ke sini, itu kan pasti ada sebabnya. Ya, tidak mungkin pindah ujuk-ujuk pindah, pasti sebabnya kan ada. Tadi seperti Ahmad Ambalala ini sebabnya adalah ikut orang tuanya yang pindah kerja, sehingga Ahmad itu sekolahnya pindah. Itu secara dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sebab atau dengan alasan tertentu. Itu yang berhubungan dengan materi kita, yaitu hijrah. Ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan gambar tadi. Kalau tadi kan dalam kehidupan sehari-hari ada seorang anak yang berpindah sekolah karena orang tuanya pindah kerja, sehingga dia kemudian sekolahnya pindah. Nah, dihubungkan dengan materi kita, yaitu tentang peristiwa yang dulu pada zaman Rasulullah SAW terjadi, yaitu peristiwa hijrah. Apa itu sebenarnya peristiwa hijrah? Nah, peristiwa hijrah itu adalah peristiwa perjalanan hijrah Nabi dari satu tempat, yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu peristiwanya digambarkan seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Bagaimana dulu ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat melaksanakan hijrah, pindah. Tadi seperti Ahmad Ambalala yang berasal dari Maluku pindah ke Jawa Tengah, kan melalui beberapa perjalanan. Sebabnya tadi karena orang tuanya pindah kerja, sehingga Ahmadnya pindah sekolah. Jadi kalau digambarkan seperti itu, peristiwa hijrah Rasulullah itu seperti berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah dengan beberapa alasan atau sebab-sebab yang melatar belakanginya. Ya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah seperti tadi Ahmad Ambalala? Kelas 5 ada apa tidak? Ada ya? Ya, Intan dulu kan sekolahnya di mereka ya? Talang ya? Talang ya, misalnya kan Talang ya. Itu kan pindah ke sini alasannya kan karena orang tuanya pindah kerja ke sini, ya kan? Seperti Ahmad tadi sama persis. Cuma kalau Intan kan pindahnya masih di satu kota, satu daerah, sama-sama Tegal, cuman beda kecamatan, dari Talang ke Bumi Jawa. Jadi berarti ada yang nomor 1 gitu. Kemudian tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Ada yang pernah mendengar kisah hijrah Nabi itu seperti apa? Pernah dengar atau tidak? Pernah ya? Apa? Yang kalian ingat itu apa? Apa itu alasannya atau sebab? Karena apa ya? Karena desakan dari kaum kafir. Ya, apalagi? Ya, itu mungkin kalian sering mendengar bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang dulunya itu hidup di Mekah, ya, dengan damai, tapi karena ada beberapa alasan sebab yang kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat memutuskan untuk pindah hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Baiklah, untuk selanjutnya coba ini ada videonya untuk peristiwa hijrah Rasul. Kalian bisa mengamati, kemudian memperhatikan gambar dalam videonya. Kemudian nanti seperti tadi Pak Guru sampaikan, yang kalian tuliskan di kertas itu nanti kalian buat sesuai dengan minat kalian. Nanti ada yang mau menggambar, nanti digambarkan. Nanti dari video ini nanti kan ada gambaran seperti apa peristiwa hijrah itu. Kemudian dibuat gambar seperti apa sesuai kemampuan kalian.
Atau mau dibuat cerita singkat, boleh nanti ditulis ceritanya. Atau mau diperagakan, silakan nanti kamu dengan teman kamu memperagakan peristiwa itu. Yang menarik dari video nanti seperti apa, diperagakan di depan. Jelas apa tidak? Ya, sekarang kita lihat videonya. Kalau selalu mengaruncak dari dasar itu adalah rencana pembunuhan. Dari dasar itu adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan rencana Allah. Pada tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Kalian amati videonya ya. Mereka selalu Nanti mengalami setelah penindasan selesai, dari suku Quraisy. nanti kalian langsung Puncak membuat dari penindasan itu sesuai dengan adalah hati minat rencana kalian. pembunuhan Ya. terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau buatan Hadramaut yang biasa beliau pakai. Suku Quraisy itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW dan merasa yakin bahwa beliau masih sedang tidur nyenyak. Tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari, Nabi Muhammad SAW sudah keluar rumah. Namun dengan izin Allah, mereka tidak dapat melihat Nabi Muhammad. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras dijawab, "Saya tidak tahu." Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Dia juga menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menjadi. Pada tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka menyelinap dari Mekah dan bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mencari mereka. Selama perjalanan, mereka selalu dibantu oleh Allah dengan berbagai macam cara, termasuk perlindungan dari anjing-anjing yang menjaga gua dan sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, sehingga tampak seolah-olah gua itu tidak pernah digunakan. Ketika situasi di Mekah mereda, Nabi Muhammad pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur, berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad tinggal di Kuba selama 4 hari. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Di hari kelima, Nabi Muhammad beserta rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju kota Madinah. Namun waktu sholat Jumat telah tiba sebelum mereka sampai di kota. Akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf.
Daerah ini juga dikenal dengan sebutan Wadi Arumna, Lembah Arumna. Setelah selesai sholat Jumat, Nabi Muhammad dan para rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah yang tinggal sedikit lagi. Terhitung sejak hari pertama Nabi Muhammad memasuki kota Yasrib, Yasrib berubah menjadi Madinatul Rasul, kota Rasulullah yang kemudian disingkat menjadi Madinah. Hari Jumat ini merupakan hari yang sangat agung bagi umat Islam. Dari rumah-rumah dan lorong-lorong kota Madinah terdengar suara tahmid atau pujian untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Demikianlah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kedatangan mereka di Madinah menjadi awal dari era baru dalam sejarah Islam dan juga awal dari peradaban Islam yang berkembang di sana. Peristiwa hijrah ini juga menandai permulaan kalender Islam atau Hijriyah. Hijrah memiliki makna penting dalam perkembangan Islam, melambangkan kesetiaan, ketabahan, dan keberanian dalam memahami tantangan demi agama dan kebenaran. Ya, itu tadi video Pada singkat tahun 622 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah. Dari video tadi kita ada tambahan pemahaman sedikit bahwa ternyata peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah ini memiliki beberapa sebab atau beberapa tujuan, ya, yang melatar belakangi peristiwa itu. Salah satunya tadi yang di akhir video itu disebutkan bahwa peristiwa hijrah ini menandai awal mula Islam berkembang lebih pesat, ya. Islam menjadi berkembang lebih maju, ya, dari yang dulunya di Mekah ini banyak tekanan dari orang-orang kafir, kemudian ketika berpindah ke Madinah ini karena orang-orang di Madinah ini memimpikan, ya, menginginkan dengan memimpikan kedatangan Rasul, ya, sehingga ketika Rasulullah datang dengan para sahabat itu kan disambut, ya, tadi oleh orang-orang Madinah. Jadi orang-orang Madinah ini sudah mempersiapkan diri menyambut dengan begitu senang akan kedatangan dari rombongan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat. Jadi ini yang menyebabkan atau menjadi alasan terjadinya peristiwa hijrah. Selain tadi banyaknya tekanan dari orang-orang kafir di Mekah, kemudian tadi alasan yang terakhir yaitu agar Islam itu lebih maju, lebih berkembang di kota Madinah, ya. Kemudian tadi di awal disebutkan bahwa Rasulullah SAW memutuskan untuk berhijrah ini karena beliau mendapatkan perintah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ayat Al-Quran yang turun kemudian memerintahkan kepada Rasul untuk hijrah, ya, dari Mekah ke kota Madinah. Beliau tadi ketika hijrah ditemani oleh siapa? Sahabat Abu Bakar. Ya, jadi sahabat Abu Bakar ini merupakan sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Apalagi ketika peristiwa itu beliau menemani Rasul ketika melaksanakan perjalanan. Nah, selanjutnya sebelum nanti kita lanjutkan dengan tugas yang tadi kalian akan buat. Jadi nanti tugasnya kalian buat di kertas yang putih itu, ya. Kalau yang nanti akan membuat sebuah gambar, jadi gambarkan saja bagaimana peristiwa itu. Misalkan kota awal di mana tadi berangkatnya, awalnya dari mana? Kota Mekah, digambarkan Mekah, dibuat kota Mekah. Kemudian dibuat area perjalanan, ya, jalan diberi garis. Tadi kemana dulu sebelum sampai ke Madinah?
Ya ada di gua, gambarkan dengan siapa di situ. Kemudian jalan lagi sebelum sampai ke kota Madinah itu juga berhenti di sebuah tempat, yaitu yang namanya di sebuah lembah. Tadi ya gambarkan lembahnya. Kemudian beliau melaksanakan sholat Jumat. Kemudian membangun sebuah masjid apa tadi? Masjid Kuba. Digambar seperti itu. Kalau yang mau menggambar, kalau yang mau membuat ringkasan, ditulis saja, tidak usah panjang-panjang. Jadi Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh sahabat Abu Bakar. Sebelum sampai ke kota Madinah, beliau hijrah. Atau sebelum melakukan hijrah ke kota Madinah, beliau singgah di beberapa tempat. Salah satunya di sebuah gua yang bernama Gua Sur. Kemudian di sebuah lembah. Kemudian beliau beristirahat, berhenti untuk melaksanakan sholat Jumat. Sampai kemudian beliau sampai di sebuah tempat. Kemudian beliau membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Kuba. Itu dibuat seperti itu. Atau ada yang mau memperagakan tadi peristiwa hijrah, di situ ada yang menarik, yang ingin memperagakan, misalnya bagaimana orang Madinah merasa senang sekali ketika melihat rombongan datang. Itu bisa seperti itu dengan kata-kata yang bagus. Bisa atau tidak? Ya nanti kalau sudah siap, nanti silakan bisa mengelompok. Yang mau membuat gambar bisa diskusi, gambarnya kayak apa ya, nanti bisa diskusi sama temannya. Atau membuat tulisan seperti apa ringkasannya, tulisan kisahnya tadi dibuat. Atau mau membuat peran nanti diperagakan, silakan nanti ngumpul diskusi. Nanti perannya kamu seperti ini, ngomongnya seperti ini. Bisa dipahami? Ya? Ya, pakai kertas yang betul. Ya. Nah, sebelum lanjut ke tugas nanti yang akan kalian buat, nanti setelah itu nanti ditampilkan ke depan. Sebelum itu sekarang coba semuanya untuk setelah tadi kita melihat video, melihat materi pelajaran, tentunya kita mungkin masih merasa merasa kaget, bingung, materinya seperti itu, belum punya gambarannya atau belum diskusi dengan temannya. Nah sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Kita akan bermain yang namanya stop atau berhenti. Stop itu kan bahasa Inggris ya, artinya berhenti. Nah perhatikan gambar berikut ya. Nanti yang ini kan baru namanya permainan stop atau berhenti. Nanti kalian setelah melihat gambar, kalian stop, amati gambarnya betul-betul. Nanti setelah itu ada perintahnya. Gambar yang pertama. Nah, silakan diamati. Kira-kira ini ekspresinya apa? Sedih? Ya. Betul apa salah, coba kita lihat. Gambar yang kedua apa ini? Marah. Ekspresinya? Iya, ya gambar yang ketiga. Senang, itu ya. Ya, terus gambar yang keempat. Kaget. Iya. Nah, ini kan ekspresi kita ya. Tadi kalian mungkin ada yang ketika melihat video ada yang kaget, ada yang senang, atau ada yang sedih, atau mungkin ada yang marah. Ya, misalkan tadi merasa tidak senang sehingga merasa marah. Ini berarti kan ekspresi kalian kan masing-masing tidak sama, ya. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Tadi setelah melihat itu, apa yang akan dilakukan jika teman kita mengalami seperti pada gambar tersebut? Nah, silakan dipilih. Kalian, misalkan teman kalian ada yang ditanya teman sebelahnya,
Misalkan perasaannya apa? Apa sedih? Apa senang? Apa kaget? Nah, kira-kira kemudian ketika temannya seperti itu, kamu akan apa yang dilakukan? Nah, coba tuliskan di kertas yang warna tadi. Di sebaliknya kertas yang warna. Ya. Jika teman kamu sedih, itu apa yang kamu lakukan? Teman kamu ada yang nangis, ada yang sedih, atau teman kamu ada yang marah, apa yang dilakukan? Tulis di situ, di kertas yang kecil. Nah, ini misalkan ketika temannya merasa gembira, lagi senang-senang, temannya lagi, kita tidak tahu, tiba-tiba teman kita sedang merasa senang, merasa gembira, apa yang kamu lakukan? Ya, pilih salah satu saja ya, tidak usah semua ya. Misalkan teman kamu hari ini kelihatannya dia sedang senang. Oh, saya ketika teman saya merasa senang, ikut merasa senang. Kemudian ketika teman kamu ada yang sedih, ya, apa yang kamu lakukan? Ini kalau yang ini kan temannya sedang sedih, apa yang kamu lakukan? Ya, salah satu saja. Nah, sekarang setelah kalian tulis tentang ekspresi teman kamu ketika merasa sedih, apa yang akan kamu lakukan dan sebagainya. Selanjutnya silakan kamu buka kertas putih tadi. Sekarang kalian buat, boleh cari teman yang sama. Misalkan ada yang suka gambar, yang mau gambar siapa? Kumpul jadi satu. Yang mau membuat cerita siapa? Kumpul. Silakan cari sendiri-sendiri. Cari temannya yang sama. Tidak harus satu bako, misalkan yang sama di mana cari. Ini apa? Kalau apa tadi? Membuat gambar atau membuat cerita? Cerita sama? Ya kalau membuat cerita silakan kumpul jadi satu. Diskusi ya, ceritanya seperti apa? Membuat, ada yang mau menggambar? Anak putra biasanya juga gambar. Ada yang mau gambar? Membuat gambaran? Yang ngumpul sama temannya, jadi ke sini. Ya. Nanti kira-kira gambarnya seperti apa? Dibuat sendiri. Ya, diskusi gambarnya ya. Ya, kelompok sini, janjian ke sini. Akhir apa mau buat apa? Tadi nulisnya apa? Menulis apa membuat gambar? Menulis. Cari temannya, belakangnya itu apa? Ilham. Menulis ya berarti sama dengan akhir diskusi. Di situ akhir ke belakang gitu. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya yang sama satu kelompok tentang hasil tugas nanti. Kalian mau buatnya apa? Mau buat gambar? Silakan gambarnya mau buat seperti apa? Diskusi sama temannya. Mau membuat cerita, ringkasan, ceritanya seperti apa? Silakan didiskusikan dengan temannya. Waktu diskusinya nanti 15 menit. Oke, 15 menit selesai untuk diskusi ya. Iya. Iya. Yang mau membuat gambar berarti di situ sesuatu itu menggambar. Nanti kelompok yang mau gambar sama temannya yang mau gambar. Nanti biar ada diskusi nanti gambarnya seperti apa. Tapi hasil ceritanya tulis di kertas putih ini ya. Yang menggambar juga di sini. Kalau itu berarti tadi untuk mengelompok kali yang gambar kan menggambar. Ya, gambar. Tapi kan gambar
Coba saya ulangi ya. Jadi untuk kertas warna sticky note-nya, untuk menulis minat kalian, nanti mau buatnya apa? Kalau mau buat cerita, berarti di sini ditulisnya menulis. Kalau yang mau buat gambar, di sini tulisannya menggambar. Tapi hasilnya gambarnya itu dibuat di kertas yang putih. Ya, di kertas yang putih. Berarti di sini hanya ada tulisan menulis atau menggambar atau bermain peran. Gitu ya, jadi ada 3.
Nah, baiklah, sudah selesai. Ya, nanti ini perhatikan, ada setelah selesai nanti ada yang perwakilan masing-masing kelompok nanti menampilkan hasilnya di depan, ya, yang menggambar. Nanti gambarnya seperti apa kemudian disampaikan ke teman-temannya. Nanti kamu buat gambar ini. Kemudian nanti yang membuat cerita itu seperti apa nanti sampaikan ke teman-teman. Paham ya?
Yang menggambar sudah selesai ya? Yang menggambar Putra sudah ini? Lagi ya. Yang menulis cerita? Belum. Ada 3 kelompok berarti nanti ya. Ada yang kelompok menggambar, kemudian nanti yang kelompok membuat gambar, dan nanti gambar yang dibuat nanti disampaikan di depan. Kemudian diuraikan gambarnya seperti apa. Kemudian yang membuat cerita nanti sama menyampaikan ceritanya seperti apa. Tadi yang kamu tangkap dari video itu seperti apa. Kemudian kelompok yang ketiga nanti berperan. Nanti peran yang kamu tampilkan itu berarti peran yang berhubungan dengan peristiwa tadi. Ya, peristiwa tadi, peristiwa yang menarik seperti apa, silakan diperagakan perannya. Ya, silakan kelompok yang sudah siap menulis, yang membuat itu sudah siap ya? Sudah. Yang kedua nanti kelompok menggambar, sudah siap? Ya, kelompok yang memperagakan
bermain peran sudah siap, anaknya sudah siap yang berperan nanti, disiapkan anaknya nanti maju yang ketiga ya. Ya, silakan yang kelompok menulis untuk membacakan cerita. Ya, silakan maju. Ya. Jadi dibacakan biar temannya tahu ceritanya seperti apa. Ayo, sini silakan. Nanti yang kedua yang menggambar ya, nanti langsung maju. Kemudian yang ketiga yang bermain peran, nanti yang ketiga. Nanti yang maju ditentukan tokoh-tokohnya siapa, perannya seperti apa, diperankan seperti yang kamu buat, skenario-nya seperti apa. Ya silakan kelompok menulis dibacakan ke depan. Ya. Sini, yuk, bawa sini. Silakan dibacakan hasil tugasnya, dibacakan di depan. Yang lain perhatikan. Nabi berangkat dari kota Mekah ke Madinah bersama sahabat Abu Bakar dengan menggunakan 2 unta. Di tengah perjalanan, sahabat Abu Bakar berhenti di sebuah villa yang bernama Gua Selama 3 hari mereka bersembunyi dari kejaran kaum kafir lain. Selain perlindungan Allah, Gua juga menyebut anjing dan dikelilingi oleh sarang laba-laba, seolah-olah Gua itu tidak pernah dipakai atau tidak ditempatin. Ya, bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok menulis. Ya, kelompok menulis sudah menyampaikan hasilnya berupa cerita yang menarik dari peristiwa hijrah Rasul tadi. Selanjutnya kelompok menggambar. Silakan ditampilkan. Ya, sini maju. Sini. Ya, dibacakan singkat, gambarnya ditunjukkan tempat-tempat apa saja seperti itu. Yang satu silakan diperhatikan kelompok lain gambarannya dari kelompok penggambar. Kemudian di Ini adalah peristiwa hijrah Nabi. Seperti gambarnya seperti ini. Saya nggak usah ngomong yang awalnya susah ya. Dari gua ke masuk dan akhirnya sampai di Madinah. tepuk tangan untuk kelompok menggambar. Bagus sekali gambarnya tadi ya. Ada gambar masjid, kemudian ada gambar apalagi tempat gua ya. Guanya, kemudian jalannya dibuat gambar seperti itu. Bagus sekali ya. Jadi itu menggambarkan salah satu kisah hijrah Nabi. Kelompok 3, kelompok berikutnya sudah siap untuk perannya? Belum? Berapa anak yang berperan? Sini, tidak apa-apa, singkat saja. Berapa anak? Sini langsung maju ke depan. Dibuat di sini coba. Ya, tidak usah terlalu panjang. Seperti tadi teman kamu yang menulis, yang menggambar itu kan tidak usah panjang. Yang penting intinya itu bagian dari peristiwa hijrah. Ya, kelompok yang lain ya sini. Anak temennya suruh sini. Yang mau berperan masih semua. Pak, berapa anak yang berperan berapa anak?
Ini yang membacakan sebenarnya kamu, yang berperan siapa? Suruh sini. Ya. Dua. Satunya perannya dibacakan sebagai apa, kemudian peristiwanya seperti apa, nanti yang bacakan siapa? Kamu. Yang bacakan, yang bacakan ini siapa? Yang baca ceritanya kamu, yang berperan Aki sebagai apa? Jadi di cerita ini perannya sebagai apa? Saat kamu mulai dan kaum Quraisy mengejar Nabi Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar, dan kemudian sembunyi di gua Tur karena ada dari naga dan kencing sehingga tidak ketahuan oleh kaum Quraisy. Ya, tepuk tangan untuk kelompok bermain peran ya. Walaupun belum maksimal, tadi sudah bagus, sudah bisa mencoba untuk bermain peran. Tadi perannya itu bagaimana sahabat Nabi, yaitu sahabat Abu Bakar Siddiq yang dikejar oleh orang kafir, kemudian sahabat Abu Bakar Siddiq bersembunyi dengan Nabi di sebuah tempat yang bernama Gua Sur, di mana kemudian orang kafirnya tidak bisa melihat, tidak bisa mengetahui sampai kemudian orang kafir itu kembali ke Mekah. Itu ya. Nah, itu kira-kira untuk hasil tugasnya tadi sudah menampilkan dari kelompok menulis, kelompok menggambar, dan kelompok bermain peran. Semuanya sudah bisa menampilkan hasil karyanya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian perhatikan lagi ke depan. Jadi tadi kita sudah melihat tentang video atau gambar bagaimana peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Nah, kesimpulannya dari peristiwa ini dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama bahwa peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, hijrah itu artinya apa? Hijrah itu ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Ini berarti sebab yang pertama. Jadi karena banyaknya tekanan dari orang kafir, sehingga Nabi bersama sahabatnya memutuskan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang berikutnya sebab-sebab terjadinya hijrah. Dari tadi yang sudah kita pahami, sudah kita lihat dari video dan juga gambar serta kisah yang disampaikan oleh kelompok tadi, disimpulkan bahwa sebab Nabi hijrah yang pertama adalah apa? Dakwah Nabi di Mekah itu tidak berkembang karena banyaknya penolakan dari orang kafir. Kemudian sebab yang kedua adalah
peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi tinggal bersama mereka untuk berdakwah. Jadi ada permintaan dari orang-orang Madinah agar Rasul itu tinggal di Madinah. Kemudian sebab yang ketiga adalah apa? Yang ketiga apa itu? Adanya perintah Allah untuk berhijrah. Ya, itu untuk kesimpulan materi kita hari ini. Nah, itu ya. Nah, nanti untuk materi kita hari ini sudah selesai tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke kota Madinah. Ya, nanti untuk hasil kerja kelompoknya tadi sudah saya lihat, saya amati dari kerjasama dan sebagainya sebagai penilaian sikap nanti. Ya, itu untuk materi kita hari ini. Marilah kita tutup untuk kegiatan kita hari ini dengan bersama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin.